Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa BKPI semester 1. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Informasi, Teknologi dan Inovasi Bimbingan Konseling. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau saya akan menjelaskan tentang konsep dasar informasi. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik dan mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Pengertian informasi. Informasi seperti yang kita ketahui adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta adalah bahan baku informasi, tetapi tidak semuanya bisa diolah menjadi informasi. Semuanya menjadi bahan informasi, kemudian nanti diolah, itu nanti bisa dibuang keterangan-keterangan tersebut, data-data tersebut, sehingga nanti dipilihlah data yang valid yang bisa dijadikan sebuah informasi. Istilah informasi berasal dari bahasa Perancis kuno, ya, information, yang mengambil dari bahasa Latin informer, yang artinya aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Selain itu juga ada definisi-definisi atau pengertian-pengertian dari para ahli, ya, mengenai informasi tersebut. Yang pertama, menurut Raymond, bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk baru yang memiliki makna bagi penerimanya dan bermanfaat untuk mengambil keputusan saat ini atau nanti di masa depan. Kemudian yang kedua, menurut Jogianto, bahwa informasi adalah hasil pengolahan data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat bagi si penerima dan menggambarkan peristiwa nyata yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Kemudian menurut Delianggi, informasi atau keterangan adalah rangkaian kata, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang mengandung buah pikiran maupun pengetahuan yang dapat digunakan oleh pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta. Kemudian menurut Firmansyah, informasi adalah data dan angka yang sudah diberi nilai dan makna. Selanjutnya adalah fungsi informasi. Informasi memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia, terutama di era informasi teknologi saat ini, ya, era digitalisasi saat ini. Setidaknya ada 7 fungsi informasi bagi manusia. Yang pertama adalah sumber berita. Sebagai sumber berita, informasi disampaikan melalui media-media pemberitaan seperti televisi, radio, kemudian website ataupun blog ataupun portal-portal berita yang lainnya, atau yang terbaru sekarang ada Instagram, kemudian ada TikTok, ada snack video, dan media-media yang lainnya. Kemudian yang kedua, sumber pengetahuan baru. Fungsi yang kedua, informasi adalah sumber pengetahuan baru. Meskipun sudah umum dan banyak diketahui orang lain, sebuah informasi bisa menjadi sumber pengetahuan bagi yang lainnya yang belum pernah mendapatkan informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, fungsi informasi yang ketiga adalah memberikan kepastian, bahwa informasi adalah sebuah kepastian. Informasi yang lengkap dan valid dari sumber terpercaya akan memberikan kepastian sehingga Anda dapat mengambil keputusan dengan yakin dan tepat, sehingga orang itu dapat mengambil keputusan dengan yakin dan tepat. Kemudian fungsi yang keempat, informasi berfungsi sebagai hiburan. Sebuah informasi tidak harus bersifat serius
Informasi juga bisa disajikan dengan cara yang menghibur, misalkan dengan menggunakan narasi yang menarik, yang dilengkapi dengan gambar, foto, video. Seperti yang kita ketahui di aplikasi-aplikasi sekarang kayak TikTok, kemudian Instagram, YouTube, ya itu informasinya menarik sekali karena ditampilkan dengan gambar-gambar ataupun foto-foto. Kemudian fungsi yang kelima dari informasi ini sebagai alat untuk mensosialisasikan kebijakan. Sebuah kebijakan perlu disosialisasikan sebelum diberlakukan agar dipahami dengan baik dan benar. Informasi yang benar bisa menjadi alat yang efektif dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut. Misal pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat, ya, itu fungsi informasi, kemudian menginformasikan kepada masyarakat tersebut, ya, melalui berbagai media. Kemudian fungsi yang keenam dari informasi adalah alat untuk mempengaruhi masyarakat. Informasi tidak saja digunakan atau tidak saja berguna bagi penerima, ya, tetapi juga pihak yang menyampaikannya juga mendapatkan manfaatnya, ya. Informasi yang baik bisa mempengaruhi masyarakat untuk setuju dengan si penyampai informasi, misalnya untuk membeli sebuah produk atau dalam memilih pemimpin, ya. Misal iklan itu promosi, kemudian kampanye, ya, bukan hanya untuk penerimanya saja, tapi penyampai penerimanya juga supaya sampai kepada penerimanya dan bisa mempengaruhi masyarakat. Kemudian yang terakhir, fungsi informasi itu sebagai dasar dalam menyampaikan opini. Media sosial membuat siapa saja bisa dengan mudah menyampaikan pendapatnya. Namun di sini sayangnya banyak opini yang tidak sesuai dengan fakta. Opini yang baik adalah yang didasarkan pada informasi yang berasal dari sumber terpercaya. Banyak hoak-hoak atau berita hoak yang terdapat di media sosial, sehingga kita dituntut untuk lebih pintar lagi dalam menyaring informasi-informasi tersebut. Bisa saja informasi itu tidak benar adanya, ya, hanya bisa untuk memprovokasi masyarakat sehingga masyarakat menjadi gaduh. Selanjutnya adalah manfaat informasi. Sesuai definisinya, setiap informasi harusnya memberikan manfaat, ya. Karena sesuatu keterangan yang dikomunikasikan berarti di situ kan ada manfaatnya. Adapun manfaat tersebut bisa sangat beragam sekali, ya. Cuman ada beberapa manfaat informasi yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah meminimalkan risiko Anda mengambil keputusan yang salah. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran yang tepat dan faktual sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah menyajikan tren atau kecenderungan tentang suatu hal yang di masa akan datang. Kemudian yang keempat, mengurangi potensi keresahan akibat kondisi yang tidak pasti. Kemudian manfaat yang selanjutnya, yang kelima, menjadi dasar dalam menentukan solusi dari sebuah permasalahan. Kemudian masalah yang keenam, manfaat dari informasi yang keenam adalah mengefektifkan alur kerja dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketujuh, mempertahankan citra positif perusahaan dan meningkatkan kepercayaan. Kemudian yang kedelapan, membantu menyusun materi promosi agar lebih jelas dan terarah. Kemudian manfaat yang kesembilan adalah menjadi dasar pertanggungjawaban atas sebuah keputusan atau tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian manfaat yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah memberikan bukti valid, ya, bukan kesan, opini ataupun isu kepada pihak lain. Artinya benar-benar sebuah informasi yang benar. Konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi tak dapat dilepaskan dari definisi atau pengertian informasi itu sendiri, yaitu hasil pengolahan data menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya. Jadi sumber informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat tertentu. Informasi juga memiliki siklus. Bahan mentah berupa data diolah dengan metode tertentu untuk menghasilkan informasi itu sendiri. Informasi tersebut disampaikan lalu digunakan oleh si penerima untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang akan menghasilkan data yang baru lagi atau sikap yang baru lagi. Nah, dari konsep informasi dasar dari informasi tersebut, ya,
karena dihasilkan dari proses pengolahan menggunakan metode tertentu ya, informasi juga bisa mengalami sebuah kebiasaan ya. Nah, sebuah kebiasaan informasi tersebut bisa terjadi akibat hal-hal ini ya. Yang pertama adalah menggunakan cara pengumpulan dan pengukuran yang salah. Kemudian yang kedua, kesalahan atau kegagalan dalam bentuk mengikuti prosedur pemrosesan itu ya. Kemudian yang ketiga, ada data yang hilang atau tidak terproses. Kemudian terjadi kesalahan dalam proses menyampaikan atau koreksi data. Kemudian sistem tidak berfungsi adalah akibat kesalahan ini, sehingga informasi itu bisa menjadi bias ataupun tidak jelas ya, dan bisa menimbulkan keresahan juga ya, keresahan membaru. Nah, informasi yang bias ini tentunya tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dan jika digunakan akan memberikan hasil yang bias juga dan tidak jelas juga. Karena itu penting bagi Anda, bagi kita semua ya, untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan berkualitas, yang ditandai dari beberapa ciri ya. Informasi yang berkualitas ini memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah akurat, yaitu informasi harus berdasarkan fakta yang sebenarnya, bukan isu, kemudian bukan dugaan ataupun opini yang menyesatkan dari seseorang yang berkepentingan. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu artinya penerima tidak terhambat mendapatkan informasi, karena informasi yang sudah usang itu tidak bernilai lagi, terutama jika informasi digunakan untuk mengambil sebuah keputusan atau sudah kadaluarsa ya informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, relevan. Relevan artinya informasi tersebut memiliki keterkaitan dan bermanfaat secara langsung bagi penerimanya. Sebuah informasi yang relevan bagi seseorang belum tentu relevan juga untuk yang lainnya. Menurut kita informasi ini penting, tapi ya menurut orang lain belum tentu penting ya. Selain keakuratan informasi, juga sebuah informasi haruslah memiliki nilai. Informasi dikatakan bernilai jika manfaatnya lebih banyak daripada yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Pengukuran nilai informasi dilakukan melalui analisis ya. Dan metode analisis. Kemudian hal yang tidak kalah penting dalam konsep informasi adalah umur informasi tersebut, yaitu berapa lama informasi tersebut memiliki nilai atau berarti bagi penggunanya atau si penerima nantinya ya. Nah, berkaitan dengan umur ini, informasi dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah conditional information, yaitu informasi yang mengacu pada titik waktu tertentu ya. Artinya pada saat kondisi saat itu aja, tidak selamanya. Kemudian operating information, informasi yang menyatakan perubahan pada suatu kurun waktu tertentu ya. Kemudian jenis-jenis informasi. Dalam aktivitas sehari-hari ya, tentu banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya, dan informasi itu banyak sekali sampai kita tidak mengetahuinya mana yang benar mana yang tidak. Untuk lebih memahami informasi yang diterima, ini berikut akan diuraikan ya, jenis-jenis informasi yang bisa Anda temukan dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama adalah jenis informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Informasi yang menambah pengetahuan seperti sebuah peristiwa atau fenomena alam. Kemudian informasi yang memberikan panduan, misalkan tulisan tentang tutorial cara membuat kerajinan tangan atau tips agar bisnis lancar dan sukses. Itu jenis informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya, dan masih banyak lagi informasi-informasi yang berkaitan dengan fungsi dan kegunaan. Kemudian yang kedua, jenis informasi berdasarkan format penyajiannya. Di antaranya adalah informasi dalam bentuk tulisan.
kemudian informasi dalam bentuk gambar, foto, lukisan, dan informasi dalam bentuk video ataupun film. Biasanya ada juga informasi-informasi disampaikan dalam bentuk film. Kemudian jenis informasi yang ketiga ini berdasarkan aspeknya. Banyak aspek-aspek yang mempengaruhi informasi tersebut. Di antaranya adalah ekonomi, kemudian informasi tentang pendidikan, informasi tentang kesehatan, kemudian informasi tentang gaya hidup, informasi politik, ya. DSB dan saya bingung karena masih banyak sekali ya, sesuai dengan aspek tertentu ya. Kemudian jenis informasi berdasarkan cara penyampaiannya. Di antaranya ada informasi yang disampaikan setiap waktu, kemudian ada informasi yang disampaikan secara berkala, kemudian informasi yang disampaikan secara mendadak, kemudian informasi yang dikecualikan, kemudian informasi yang hanya bisa didapat setelah mengajukan permintaan ya. Ini contoh informasi, banyak sekali sih contoh-contoh informasi, cuma ini sebagai gambaran saya aja kepada Anda ya. Contoh informasi. Kemarin pemerintah menaikkan BBM, kemudian langsung diterapkan dalam masyarakat, di dalam kehidupan masyarakat seluruh Indonesia. BBM naik ya, dan infonya disebarkan di media sosial, kemudian di TV, televisi dan sebagainya. Dan masyarakat ya tentu ada yang menerima informasi tersebut, ada yang menolak. Artinya menolak itu menolak menaikkan BBM ya. Ada juga yang tidak tahu, tiba-tiba BBM naik saja ya. Kemudian contoh yang lain, sudah 1 bulan ini sebanyak 320 siswa SD Telaga Sari tidak dapat bersekolah. Hal ini disebabkan karena bangunan ambruk akibat angin kencang dan belum ada bantuan untuk merenovasinya. Apakah informasi ini benar atau tidak ya, ini bisa dibuktikan dan bisa ditelusuri kebenarannya. Kemudian pada pukul 16 telah terjadi kecelakaan lalu lintas Jalan Bekasi yang melibatkan satu buah mobil tronton menabrak kendaraannya. Ini informasi yang saya dapatkan di TV ya, di berita. Akibat peristiwa tersebut menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Ada juga yang tidak mengetahui informasi ini karena mungkin masih di jalan atau belum sempat membuka TV, melihat TV dan membuka handphone dan sebagainya. Mungkin itu saja ya apa yang bisa saya jelaskan tentang konsep informasi. Mudah-mudahan Anda mulai terbuka untuk bisa menerima informasi apapun, dan Anda bisa memilah dan memilih mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak baik, mana harus dibuang, mana harus diterima, mana bisa disampaikan kepada yang lain, mana yang harus disimpan. Itu Anda sendiri yang menentukannya ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda menjadi orang sukses, orang yang berguna, manfaat ilmunya dan manfaat orangnya. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Walafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.